Abis dia bangunin si Dero ini, kedengeran lagi suara di sekitaran pondokan. Sruk, 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 sruk. Itu kayak suara langkah yang ngiterin pondokan. Karena penasaran banget, dia cek lah tuh ke sekitaran pondokan kan. Set. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu memudahkan urusan saya, dan selalu dijauhkan dari flu dan batuk yang menyerang di musim ini ya. Balik lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gua akan nyeritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih bikin gua pensiun naik gunung. Pada kali ini ada cerita nih dari Sumatera Barat, dari seseorang yang bernama Rival sewaktu dia mendaki ke Gunung Talamau. Mungkin kalian orang Sumatera pada tahu nih Gunung Talamau ini seperti apa ya. Jadi waktu itu ya di tahun 2020, Gunung Talamau ini bisa dibilang jarang peminatnya, atau dengan kata lain ya sepi pendaki. Hutannya masih asri, rapet, cakep, tapi ya tentunya masih banyak nih hewan-hewan buas yang mungkin aja lewat di depan jalur nih, kayak macan, beruang, landak, mungkin ular. Dan di Gunung Talamau ini ada beberapa pantangan nih yang mesti dipatuhi sama para pendaki. Ya percaya nggak percaya, kayak satu nih, kalau tidur pas lagi ngecamp, kaki itu nggak boleh ngarah ke puncak. 2, nggak boleh teriak manggil nama temen. 3, harus ngucapin salam di setiap pos dan pas sampai puncak. 4, nggak boleh jalan malam. Tambah nih, sekiranya kalian mau naik ke gunung ini, gue saranin sih pakai guide. Soalnya jalur Gunung Talamau ini masih rapet banget ya, vegetasinya masih rapet dan banyak jalur bercabang. Takutnya kalau nggak pakai guide terus masih pemula semua nih, malah nyasar. Nah, gimana kah ceritanya Rival sewaktu mendaki ke Gunung Talamau ini? Tonton video ini terus. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Awal Rival mendaki ke gunung ini tuh di tahun 2020. Waktu itu rencananya Rival ini mau naik ke gunung itu sama teman-temannya, Fadlan, Jeffrey, sama Otoy. Singkat cerita, mulailah jalan nih dari Padang menuju Solok. Yang dari Padang itu si Rival sama Jeffrey. Dan tujuannya itu ke Solok, biar bareng-bareng nih sama-sama pergi ke daerah Pasaman. Sekaligus nungguin Otoy yang lagi bawa tamu waktu itu. Atau bisa dibilang lagi open trip lah ke Gunung Marapi. Nah, Otoy ini ya, bisa dibilang dia ini bukan orang lah gitu. Baru turun nih dari Gunung Marapi, langsung ikut lagi dia sama Rival buat naik ke Gunung Talamau. Singkat cerita, mereka semua udah pada kumpul nih. Dan langsung aja lah mereka mulai perjalanan menuju ke Pasaman. Jadi Pasaman ini daerah udah deket Gunung Talamau lah. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti nih di daerah Maninjau. Adalah tempat teman mereka di situ. Istirahatlah mereka di situ sambil ngobrol-ngobrol. Nah, temen yang di Maninjau ini bilang, "Sudahlah, lebih baik batalin niat buat ke Talamau. Tadi abang sudah konfirmasi sama teman yang sudah di Pasaman. Katanya hujan terus di sana. Sudah 2 hari tidak lihat matahari." Tapi karena kekeh nih pengen ke Talamau, peringatan teman mereka itu ya nggak mereka denger lah. Dan besoknya mereka sepakat buat nerusin perjalanan ke Pasaman. Besoknya lanjut jalan lagi nih pakai motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, nggak tahu kenapa nih, rem motornya Fadlan sama Otoy ini blong. Untungnya mereka nggak kenapa-napa. Pikir Rival waktu itu, wah ini tanda-tanda nggak boleh naik apa cuma buat ngetes doang nih kan? Seberapa kuatkah tekad mereka nih buat ke Gunung Talamau? Ya udahlah, Rival nggak mau banyak mikir negatif, mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan menuju ke Gunung Talamau dengan lebih hati-hati kali ini. Sampai akhirnya mereka tiba juga nih di base camp pendakian Gunung Talamau. Waktu itu udah sore dan mereka mutusin buat nginep dulu semalam di base camp itu. Baru besok siangnya mereka mulai pendakian. Karena inget kan pantangan nomor 4, jangan naik malam-malam. Singkat cerita, besok paginya nih Rival bangun dan dia mutusin buat ke sungai kecil yang ada di situ. Rival sama Jeffrey rencananya pengen mandi dulu nih sebelum naik gunung. Pergilah mereka berdua ke sungai kecil itu kan.
Sampai di sungai itu mereka mandi. Nah, pas lagi mandi itu ya, mereka berdua ini ngeliat kalau ada 2 pendaki nih yang naik. Satu cewek sama satu lagi cowok, dan itu jelas banget. Selesai mandi, rival bilang nih ke teman-temannya kan, tadi gue lihat ada 2 pendaki tuh naik. Syukurlah ada teman-temannya nih kita. Kayak gue bilang di awal, Gunung Talamau ini sepi pendaki. Jadi ngelihat ada pendaki lain di luar rombongan kita yang juga naik, ibaratnya tuh kita, wah ada temennya nih, lega lah gitu ya. Tapi yang aneh di sini, pas si rival ini nanya ke orang pos ya, ada berapa orang yang naik barusan tadi. Nah, si orang pos ini malah bilang kalau nggak ada sama sekali yang naik. Bingung dong si rival, apa itu 2 pendaki jangan-jangan naik secara ilegal? Nggak lewat si Maksi gitu maksudnya, apa gimana? Di situ rival bilang lah ke si orang pos ini kan, kalau tadi dia ngeliat ada 2 pendaki nih naik. Ngedenger itu, si orang pos ini langsung siap-siap tuh. Buru-buru pengen ngejar 2 orang pendaki ini yang naik. Takutnya beneran 2 orang pendaki ini naik secara ilegal. Dan gak lama rival sama yang lainnya pun mutusin buat mulai pendakian juga. Buat ngejar waktu nih sampai ke pos Harimau Kampo. Buat ngecamp di sana dan biar gak kesorean. Soalnya trek pendakian Gunung Talamau ini bisa dibilang lumayan panjang dan agak menantang. Singkat cerita, dari base camp sampai ke pos Harimau Kampo ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Dan mereka ketemu lagi nih sama orang pos itu. Di situ, si orang pos ini bilang kalau dia nggak ketemu sama 2 orang yang dimaksud si rival. Agak shock lah rival di situ kan. Nggak mungkin tadi dia salah lihat, orang dia lihat jelas itu 2 orang pendaki naik lewat jalur yang mereka mau naikin. Tapi bisa aja nih mungkin si 2 orang pendaki itu udah naik lagi ke atas, jadinya belum ketemu sama si orang pos ini. Ya udahlah, rival nggak mau negative thinking di situ. Ini baru mulai naik nih soalnya. Jangan sampai ada yang aneh-aneh nih di awal-awal. Habis itu mereka ngedirin tenda, makan malam dan segala macam, dan setelah itu mereka istirahat. Besok paginya kayak biasa mereka sarapan, habis itu ngeberesin tenda. Dan mereka ngelanjutin lagi perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Rindu Alam. Sampai di pos Rindu Alam, mereka makan siang lah tuh. Nah, habis itu si Jeffrey ini minta temenin rival buat BAB. Oke lah, ditemenin sama rival nih, cari spot segala macem. Pas udah dapet spot, rival tungguin lah tuh. Nah, pas lagi gabut nungguin gitu ya, dari jarak kurang lebih 100 meteran, rival ini ngeliat ada kakek-kakek lagi bersilat. Kayak orang lagi semedi, jenggotnya putih panjang. Cuma mukanya si rival nggak jelas. Lagi terus ngeliatin gitu kan. Tiba-tiba si Jeffrey ini manggil, minta buat diambilin pisau. Mungkin dia mau gali lubang terus nutup kali. Diambilin lah tuh kan. Dan pas si rival ini mau ngeliat ke tempat si kakek itu lagi, itu kakek udah nggak ada. Cuma anehnya, di situ rival nggak ngerasa takut, dia malah ngerasa aman. Abis ngelihat kakek itu, semuanya berasa aman. Nggak pernah disentuh hujan selama di trek. Paling hujan itu baru turun kalau mereka udah bangun tenda, udah masak-masak, udah enak lah. Perjalanan ke puncak sampai turun lagi ke bawah nggak ada kendala apa-apa. Dan alhamdulillahnya semua bisa balik ke rumah masing-masing dengan selamat. Tapi cerita nggak selesai sampai di situ. Masuk di tahun 2021. Nah, ini adalah pendakian rival ke Gunung Talamau yang kedua. Sekaligus perjalanan yang nggak bakal bisa dia lupain seumur hidup karena menurut dia ini adalah pendakian dia yang paling mencekam. Bisa dibilang bikin dia trauma lah sampai sekarang. Nah, di pendakian tahun 2021 ini ada hubungannya sama pendakian di tahun 2020 lalu. Awal mulanya, kenapa bisa naik Gunung Talamau ini buat kedua kalinya? Jadi si rival ini lagi nongkrong-nongkrong. Cerita-cerita lah tuh kan soal Gunung Talamau ini. Nah, ada nih satu temennya rival namanya Dero. Dia nyaut, "Bang, bisa anterin nggak ke Talamau bulan besok? Kalau belum pernah kesana kan wajib pakai guide, kecuali yang udah pernah. Buat ke Talamau lumayan butuh budget banyak loh. Sekarang gue lagi krisis moneter nih." "Nggak apa-apa bang, biar nanti ditanggung." Waktu itu sebenarnya si rival ini belum terlalu kenal sama si Dero ini. Dan Dero bilang kalau nanti yang mau naik ke Gunung Talamau itu ada 9 orang. Jadi 10 orang kalau si rival ini ikut. Ya udahlah, karena ditanggung sama si Dero ini kan perbekalan segala macem. Ya akhirnya si rival mau buat jadi guide mereka. Tibalah hari keberangkatan. Berangkat nih mereka pakai bus dari Padang ke Pasaman. Mereka baru sampai di base camp Talamau itu jam 2 malam. Seperti biasa nih, tidur dulu lah di base camp.
Baru besok siang mereka mulai pendakian. Oh iya, rival di situ ngehubungin temennya yang orang Pasaman, yaitu Bang Alan sama Kak Yosi. Nah, mereka berdua ini diajak buat ikut pendakian itu juga. Bang Alan di situ antusias banget tuh pengen ikut. Jadi jumlah anggota pendakian itu nambah nih. Yang tadinya cuma 10 orang, sekarang jadi 12 orang. Bang Alan ini perdana naik Gunung Talamau. Sedangkan Kak Yosi, dia ini udah pernah naik Gunung Talamau tapi lewat jalur lain. Sedangkan 9 orang itu, mereka semua perdana naik ke Gunung Talamau. Ketika mereka memulai pendakian sekitar habis zuhur, hujan turun nih. Diskusilah mereka antara nunda naik atau pakai jas hujan dan terobos ini hujan. Dan akhirnya mereka semua mutusin buat lanjut naik, terobos itu hujan. Mereka mendaki sampai di pos Harimau Kampo, masih aman. Sampai situ sekitar jam 4 sore dan mereka mutusin buat ngecamp di sana. Sebenarnya sih bisa aja mereka naik lagi sampai ke pos Rindu Alam. Cuma menurut rival, ngecamp di pos Rindu Alam itu agak gimana gitu hawanya. Hawanya tuh beda dari pos-pos lain. Lagi pula di pos Harimau Kampo itu enak, ada pondokannya. Jadi kayak semacam rumah-rumahan kecil lah. Jadi kalau malas bangun tenda ya bisa tidur di pondokan ini. Di situ rival minta yang laki-laki buat tidur di dalam pondokan. Cuma beralaskan papan sama sleeping bag doang tuh. Sedangkan cewek-cewek tidur di dalam tenda. Sebelum tidur, rival ngobrol-ngobrol nih sama Bang Alan sama Kak Yosi. Ngobrol-ngobrol biasa. Nah, pas lagi asik-asik ngobrol gitu, tiba-tiba salah satu anggota pendakian yang cewek, kita sebut aja namanya Lili ya, dia ini marah-marah nggak karuan. Dia marah gara-gara tadi sebelum tidur si rival ini ngasih tahu kalau tidur kakinya itu jangan ngarah ke puncak. Nah si Lili ini nggak terima, dia marah-marah dan bilang banyak banget sih pantangannya, masa kaki nggak boleh ngarah ke puncak. Cekcok lah dia sama rival di situ kan. Tapi setelah dikasih pengertian sama rival, dijelasin, akhirnya si Lili ini mau ngerti juga. Singkat cerita, mereka pun tidur nih. Dan di sini nggak tahu kenapa rival ini mendadak ngerasa gelisah, nggak bisa tidur dia. Lagi gelisah gitu. Tiba-tiba nih, kan di belakang pondokan itu emang dibikin kamar mandi ya. Nah dari kamar mandi itu kedengeran suara. Kayak orang lagi mandi. Lu bayangin aja. Mana ada orang mandi malam-malam di atas gunung. Karena mulai ketakutan ya, dia bangunin lah temennya tuh, si Dero yang ada di sampingnya tuh. Rok, bangun Rok. Abis dia bangunin si Dero ini, kedengeran lagi suara di sekitaran pondokan. Sruk, 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 sruk. Itu kayak suara langkah yang ngiterin pondokan. Karena penasaran banget, dia cek lah tuh ke sekitaran pondokan kan. Set, cek. Dan lu mau tahu apa yang dia lihat? Itu ada sosok namanya Siampa. Mungkin buat bahasa gampangnya itu kayak genderuwo lah. Jadi itu sosok warnanya hitam, berbulu, dan itu gede banget, lebih gede daripada pondokan itu. Mereka nggak ada kepikiran mau nanggepin atau nyamperin makhluk itu. Mereka balik lagi tidur di pondokan. Sambil si rival ini nutupin mukanya pakai waist bag tuh. Saking takutnya. Sampai akhirnya dia ketiduran. Singkat cerita, pagi nih. Habis sarapan, packing segala macem, mereka ngelanjutin perjalanan ke pos Rindu Alam. Si rival nggak cerita tentang kejadian malam itu ke teman-teman yang lain. Di perjalanan ke pos Rindu Alam, si Lili akhirnya dia jujur nih. Dia ngaku kalau dia ini lagi hide. Kaget lah si rival di situ kan. Setelah ngedengar kalau Lili ini hide, rival langsung ngusulin buat turun. Menurut dia, yang dia takutin itu bukan masalah mistisnya. Takutnya darah haid ini nanti berpotensi mengundang binatang buas. Tapi teman-teman yang lain tetap maksain buat ngelanjutin pendakian. Karena kata mereka udah jauh-jauh ke situ, masa cuma setengah jalan? Akhirnya mikir keras lah rival di situ kan, antara mau lanjut atau turun. Secara dia kan leader nih, dia mesti ambil keputusan. Sampai akhirnya dia mutusin buat lanjut. Nah sebelum lanjut, rival sempat ngasih Lili ini Al-Quran kecil. Jadi kalau mau naik Talamau, orang tuanya rival ini selalu nitipin Al-Quran kecil ini sebagai pegangan lah. Dia masukin lah tuh Al-Quran ke tasnya Lili. Ya buat jaga-jaga aja. Ya udah habis sarapan, mereka langsung lanjutin perjalanan ke pos selanjutnya, yaitu pos Bumi Sarasah. Dan disinilah yang gue bilang mencekam itu kejadian. Tiba-tiba hujan itu deres banget. Seolah-olah nih pengen ngehentiin langkah mereka. Belum lagi kabut tebal. Selama perjalanan, sebagai leader, rival ini terus ngitungin jumlah anggota. Di sana kan mereka berangkat 12 orang. Tapi
Di perjalanan ke pos Bumi Sarasa ini, pas dia hitung itu anggota, kok ada 13? Karena penasaran, mungkin salah hitung atau apa, dia coba hitung lagi nih. Kok ada 13? Cuma satu lagi ini siapa? Gak ada muka yang asing di situ, tapi kenapa kok jumlahnya 13? Dia cobalah tuh, minta temen yang paling belakang atau jadi sweeper istilahnya ya, si Daniel namanya, buat ngitung juga nih. Dan ternyata sama. Si Daniel ini ngitung ada 13 orang. Karena nggak mau bikin teman-teman yang lain parno, ya Rival sama Daniel nggak mau cerita itu ke yang lainnya. Mereka terus ngelanjutin perjalanan. Tibalah waktu maghrib. Posisi masih di tengah perjalanan. Hujan makin deras. Nah, di sini pas lagi jalan ini di pinggir trek, Rival ngeliat ada kakek-kakek telanjang dada, pakai celana cingkrang warna hitam. Mukanya datar doang. Persis kayak kakek-kakek yang di tahun 2020 itu. Nah, ini kakek-kakek nunjuk begini ke arah cewek-cewek. Ada Lily, ada Aflah nih yang ditunjuk, tapi menurut gue yang ditunjuk itu Lily. Posisinya itu sekitar 5-10 meter lah di samping trek. Di situ sebenarnya Rival udah takut banget, tapi dia nggak bisa ngasih tahu teman-teman yang lain. Takutnya yang lain jadi malah lebih takut atau bahkan panik. Lanjut jalan lagi dan si kakek itu muncul lagi. Posisinya itu masih sama, di pinggir trek, lagi nunjuk ke arah Lily. Tapi Rival coba cuekin lagi, sampai akhirnya ada pemandangan yang gak masuk akal lagi. Sekarang, dari kejauhan, di tengah-tengah hutan, Rival ini ngeliat rumah-rumah kayak di desa. Ada lampunya. Sepengetahuan Rival, dia ini gak pernah nemu satu rumah pun di gunung itu. Di antara pos Rindu Alam sampai ke pos Bumi Sarasa ini. Cuma lagi-lagi bodo amat, mereka terus jalan. Gak bisa dihindari. Akhirnya mereka kena malam. Sedangkan di peraturan base camp, inget kan? Gak boleh yang namanya itu jalan malam. Cuma mau gimana? Terus jalan. Nah, di sini sebenarnya Rival udah ngerasa kalau dia sama teman-temannya nyasar. Sengaja dia gak kasih tahu ke yang lain. Takut mereka pada drop, pada panik. Dan dia ngerasa kalau dari tadi mereka ini udah muter-muter 3 kali di tempat yang sama. Sampai akhirnya karena muter-muter terus, Rival mutusin buat break, istirahat. Dan dia mutusin buat masang bivak tuh dari flysheet. Jadi bivak tuh semacam kayak tenda darurat. Karena di situ Aflah asam lambungnya naik, muntah-muntah terus dia. Mereka bikin bivak itu di samping pohon gede. Dan lo mau tahu apa? Itu kakek-kakek masih ngikutin. Sekarang posisi dia itu ada di belakang beberapa meter ya, di belakang si 2 cewek ini, Lily sama Aflah. Masih nunjuk kayak gini nih. Kelihatan itu kakek-kakek lewat biasan headlampnya si Rival. Di situ dia langsung doa. Maaf kalau melanggar, ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya di situ Rival udah mikir yang enggak. Secara tadi udah nyasar, ya udah kemana-mana lo tuh pikiran kan. Takut nggak bisa pulang, takut, wah, hancur lah, runyam. Nggak lama abis Isya mereka beresin itu flysheet dan mereka lanjutin perjalanan. Di situ Rival sholawat nggak putus-putus. Cuma ternyata gangguan nggak berhenti sampai di situ. Selama perjalanan ini Rival ngeliat kelebatan putih itu berterbangan di atas kepala. Dan dia masih ngerasa kayak muter-muter aja tuh di tempat. Sampai akhirnya dia ketemu sama satu percabangan. Dan gak tahu kenapa di percabangan ini dalam hatinya dia milih yang kiri. Rival ikutin kata hati dia tuh. Dia ambil yang kiri kan. Cuma setelah ngambil jalan yang kiri ini kok dia malah ngedengar suara orang ngerintih kayak orang rintihan gimana sih? Yang lama-lama suara itu hilang dan muncul suara baru. Pulang. Wah, di situ sontak si Rival pusing. Belum kelar di situ. Karena vegetasi ini rapet, jalannya ketutup sama semak-semak. Dan Rival ini ngelihat di rimbunan semak-semak di depan dia itu ada mata merah. Dan mata merah itu ngedip. Gak tahu itu apaan, entah mata beneran atau bukan. Yang pasti bentuknya itu kayak mata. Rival coba, gak tahu kenapa ya, Rival insting dia mesti ikutin itu mata merah. Dia coba ikutin lah mata merah itu dan bener aja. Ternyata itu ngebawa mereka semua ke pos Bumi Sarasa. Dan ternyata emang dari tadi mereka itu jalan bukan di jalur yang semestinya. Nah, sampai di pos Bumi Sarasa itu dengan selamat, lega lah mereka di situ. Singkat cerita, langsunglah mereka bagi-bagi tugas nih.
Ada yang bangun tenda, ada yang ngambil air. Nah, Rival sama Daniel pergi nih ngambil air. Buat sampai ke mata air, itu lumayan ekstrim ya bisa dibilang. Mereka mesti sampai webbingan tuh pakai tali buat sampai ke mata air itu. Jadi mata airnya itu kayak sungai kecil gitu lah. Pas sampai di sungai itu dan lagi jongkok nih, buat ngisi air kan jongkok. Nggak tahu ya, itu karena efek udah malam atau gimana. Di sampingnya Rival ini, bukan si Daniel, ada sosok hitam yang ikutan jongkok juga. Sontak nengok lah kan dia. Tapi nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah kan, selesai ambil itu air, mereka balik lagi ke pos Bumi Sarasah. Di pos Bumi Sarasah ya mereka ngobrol-ngobrol atau makan malam, abis itu istirahat. Sebenarnya malam itu Rival ngelihat ada beberapa yang bisa dibilang mungkin penampakan-penampakan lain ya. Cuma karena langsung di positive thinkingin sama Rival nih, jadi ya dia lupain gitu aja. Besoknya mereka ngelanjutin perjalanan dan alhamdulillah nih wallahu a'lam ya, perjalanan mereka lancar. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Sampai ke atas puncak dan turun lagi. Cuma ada satu pertanyaan. Bukan, ada dua pertanyaan nih. Pertama, siapakah orang ke-13 itu? Dua, siapa kakek itu sebenarnya? Oke teman-teman, yang bisa jawab dua pertanyaan itu tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue jauh. Sampai